Orang-orang di Immortal Domain sedikit tercengang, mengapa semuanya tampak terbalik? Di sisi lain, makhluk-makhluk itu memandang rendah mereka, seolah-olah mereka melihat mangsa yang mereka sukai. Mereka adalah keturunan Raja Abadi Aocheng, tetapi mereka dihina, tidak dianggap penting. Di mata mereka, ini hanyalah pasukan yang buruk. Dari batu menjadi kupu-kupu, lalu singa, bahkan semut, kombinasi macam apa ini? Namun, mereka benar-benar ditekan. Namun, mereka tidak bisa menerima ini, terus-menerus mengirim para ahli, tetapi mereka semua langsung dirobohkan, tidak ada yang menandingi. Ini membuat wajah orang-orang ini panas membara, merasa seperti mereka tidak punya wajah lagi. Hei, apakah kalian semua yakin sekarang? Jika tidak, maka serang saja aku bersama-sama. Aku, si Batian, akan menghadapi kalian semua. Batu penyerang ilahi menantang, memutar matanya saat berteriak. Ini jelas ahli dalam memprovokasi orang, ini adalah watak alaminya. Kalian, benar saja, sekelompok anak muda memasang ekspresi jelek, mereka semua mengepalkan tangan. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin bergegas keluar. Makhluk tertinggi setengah baya yang memimpin mendengus, menghentikan orang-orang itu. Jika mereka benar-benar bergegas keluar dan dirobohkan oleh batu itu, maka itu akan menjadi lebih memalukan. Keempat saudara kita akan bertarung dengan kalian semua. Kalian semua dapat mengirim sebanyak yang kalian inginkan. 4 orang berjalan dari sisi lain, penampilan mereka sama, kembar 4. Peng! Cao Yusheng yang bersembunyi di belakang, tidak mau mengambil tindakan, ditendang keluar oleh semut bertanduk surgawi. Sialan, siapa yang menendangku? Aku tidak memilih untuk keluar. Teriak Cao Yusheng. Para kultivator Immortal Domain langsung mencibir. Mereka akhirnya bertemu dengan yang lebih normal. Jika mereka semua aneh, maka itu akan benar-benar gila. Kalian ingin bertarung melawan kami? Keempatnya mencibir. Pada saat yang sama, mereka bergerak cepat, mengelilingi Cao Yusheng. Mereka berempat seperti satu kesatuan. Tunggu, kalau ada yang ingin kau katakan, kita bisa bicarakan baik-baik, teriak Fatih Cao. Sudah terlambat. Keempat bersaudara itu tertawa dingin. Mereka melangkah maju justru untuk mendapatkan muka, mereka hanya bisa menang. Bagaimana mereka bisa membiarkan ini begitu saja? Namun, saat mereka bergerak, Fatih Cao yang tidak berbahaya ini tiba-tiba bertindak, bahkan lebih cepat dari mereka. Simbol-simbol di dalam tubuhnya saling terjalin, energi pedang mengalir keluar tanpa henti. Formasi pembunuhan ketiga. Ini adalah formasi di dalam tubuh Fatih Cao, terukir di daging dan tulangnya, menggunakan tubuhnya sebagai media. Ini adalah jalan yang dia lalui. Itu terlalu tiba-tiba, meluas dari tubuhnya. Simbol formasi besar menutupi semuanya dengan rapat, dalam sekejap, langit di atas dan bumi di bawah tertutup. Kabut kacau melonjak, energi pedang meluap. Puff! Keempat bersaudara itu semua terkena, masing-masing dari mereka ditembus oleh energi pedang. Jika bukan karena reaksi mereka yang cukup cepat, dengan cepat menarik diri, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mereka berempat jatuh, seluruh tubuh mereka berdarah, luka-lukanya mengerikan, semua ditimbulkan oleh energi pedang. Jika itu orang lain, mereka pasti akan terbunuh. Semua orang menjadi terdiam. Lemak sialan ini jelas kuat, memiliki formasi yang mengejutkan terukir di tubuhnya, namun dia meringkuk seperti ini, berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, menyergap mereka. Bahkan Muking, Julin dan yang lainnya menatap Cao Yusheng, ekspresi mereka aneh. Lemak ini benar-benar bukan hal yang baik. Si Hao juga sedikit terdiam. Lemak ini jelas bisa menang, namun dia begitu tak tahu malu, membuat kemenangan ini tidak tampak begitu cemerlang sekarang. Dasar hina! Tak tahu malu, bajingan, orang rendahan. Keempatnya mengumpat dengan keras. Semua orang melihat masalahnya. Rambut hitam mereka rontok, berlumuran darah, menampakkan tubuh wanita. Mereka adalah 4 wanita muda, yang sekarang menampakkan penampilan asli mereka. Tidak heran mereka terus-menerus mengumpat. Si gendut ini benar-benar menyerang 4 wanita cantik secara diam-diam. Kalian seharusnya memberitahuku lebih awal, aku pasti akan menunjukkan sisi lembut dan protektifku. Mereka memanggilku Pangeran Bunga di sekitar sini. Cao Yusheng berpura-pura di sana. Si gendut sialan.
Keempat wanita muda itu ingin meludahinya. Cao Yusheng memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Dia berjalan dengan langkah besar, ingin mendukung mereka. Lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Keempat wanita muda itu sangat marah. Si gendut sialan ini ingin memanfaatkan mereka. Di sisi lain, orang-orang dari Immortal Domain tidak bisa berkata-kata. Si gendut ini benar-benar tidak jujur. Jika Anda memiliki keterampilan, maka langsung saja lawan, tetapi dia malah bertindak sangat vulgar. Si gendut Cao mundur karena kesal karena dia memancing kemarahan publik. Beberapa anak muda dari Immortal Domain berjalan mendekat, melotot ke arahnya, membuatnya tidak berani mendukung mereka. Keturunan Ao Cheng merasa seperti mereka benar-benar tidak punya muka lagi. Orang harus mengerti bahwa tadi, mereka terus-menerus bertarung dalam banyak ronde, tetapi mereka semua kalah. Lupakan saja. Makhluk tertinggi setengah baya itu berbicara, menghentikan anak-anak muda keluarga Ao Cheng dari pertarungan. Kali ini, mereka sudah kehilangan terlalu banyak muka. Jika berita ini sampai ke Immortal Domain, itu pasti akan memicu kegemparan. Generasi muda ini sebenarnya tidak sedap dipandang, mereka semua menderita kekalahan besar. Tentu saja, mereka tidak begitu khawatir, lagi pula. Pewaris terkuat dari klan tidak ada di sini, mereka semua berada di domain abadi, masing-masing menjaga satu sisi, mengawasi generasi mereka. Ini khususnya terjadi pada putra bungsu mereka yang masih muda, terlebih lagi saat memperoleh ajaran sejati dari Raja Abadi. Ia memiliki kekuatan magis yang luar biasa, mampu memandang rendah semua rekan-rekannya. Hari ini, mereka juga memiliki penerus muda yang baik bersama mereka, adik dari putra bungsu muda keluarga Ao Cheng. Ia masih muda, di alam Dewa Surgawi, membutuhkan benih Dao yang sempurna untuk digabungkan. Bakat anak muda itu luar biasa, memiliki gaya saudaranya dari 1000 tahun yang lalu. Di masa depan, ia pasti akan menjadi mulia dan tak tertandingi, hanya saja ia belum dewasa saat ini, masih jauh dari alam pelepasan diri, jadi ia tidak bisa bertarung sekarang. Teman Dao, bagaimana kalau kita berdua bertukar beberapa petunjuk? Makhluk tertinggi setengah baya itu berbicara, berjalan maju. Tidak apa-apa, kata Si Hao, kata-katanya sangat sederhana. Makhluk agung setengah baya itu mengambil tindakan, memadatkan jejak magis makhluk agung, menghantam Si Hao, kekuatannya sungguh mengerikan. Namun, Si Hao tidak menghindarinya, bergerak dengan kuat. Dia mengulurkan tangan besar begitu saja, menutupi langit dan bumi, menekan ke depan, menutupi makhluk agung setengah baya ini. Di mata banyak orang, dia sedikit meremehkan lawannya, sebenarnya dia sesantai ini. Biasanya, itu adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh individu yang jauh lebih kuat. Namun, mata makhluk agung setengah baya ini menjadi sedingin es. Proyeksi magisnya memenuhi langit dan bumi, tubuhnya hampir setinggi langit, menyerang Si Hao dengan ganas. Namun, dia terjebak dalam kesulitan, tubuhnya berhenti. Tangan besar di langit turun, memaksa proyeksi magisnya menyusut, hancur ke tanah begitu saja. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan jejak yang dia tunjukkan menjadi redup dan tanpa cahaya, kehilangan kekuatan makhluk agungnya. Semua orang menjadi terdiam, menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Si Hao hanya menggunakan tangan yang besar, namun dia tergencet ke tanah seperti itu, seolah-olah seekor naga raksasa sedang mengintimidasi binatang buas yang berjalan. Cahaya ilahi berkedip. Orang lain mengambil tindakan karena takut Si Hao akan bertindak kejam, dengan tegas membantai jalannya, menggunakan teknik berharga paling kuat yang dia kuasai. Namun, gerakan Si Hao sederhana dan langsung, mengulurkan tangan besar lainnya. Dengan suara honglong, seperti deja vu, orang ini ditekan sekali lagi, tidak dapat bergerak sama sekali. Semua orang ngeri. Metode macam apa ini? Ini hanya satu orang, namun dia dengan mudah menaklukkan dua makhluk agung yang agung. Murid King Yi, Luolin, mulutnya menganga, benar-benar tercengang. Untuk pertama kalinya, dia mengerti betapa mengerikannya orang yang dibicarakan gurunya itu. Dia berada di alam kuno yang miskin, tetapi masih memiliki kemampuan ilahi seperti itu, mengintimidasi orang-orang di domain abadi. Ini terlalu sederhana. Luolin benar-benar khawatir. Pihak lain mengambil tindakan begitu saja, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Kedua makhluk tertinggi yang agung itu tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun, tidak dapat bergerak sedikit pun. Kelompok mereka semua menjadi ngeri, khawatir Si Hao akan melepaskan pembantaian besar-besaran.
Suasana di sini segera menjadi tegang. Jika Si Hao benar-benar mengambil tindakan, mereka pasti akan mati, jadi semua orang ini khawatir. Ketika menghadapi makhluk tertinggi yang begitu kuat, mereka bahkan tidak bisa menghentikan jari orang itu. Namun, yang tidak terduga adalah Si Hao menarik tangannya, membiarkan kedua makhluk tertinggi itu pergi. Kedua makhluk tertinggi keluarga Ao Cheng memiliki emosi yang rumit. Selain para abadi sejati, setelah bertahun-tahun, siapa di domain fana yang bisa menaklukkan mereka seperti ini? Anak muda di hadapan mereka terlalu menakutkan. Hanya dengan satu tangan saja, ia dapat menaklukkan makhluk agung yang memiliki kekuatan tak tertandingi dalam Dao Fana. Terima kasih banyak kepada sahabat Dao karena telah bersikap lunak. Mereka berdua menangkupkan tangan mereka. Baru saja, itu benar-benar terlalu berbahaya. Jika anak muda itu mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan, mereka akan langsung hancur. Dalam perebutan benih Dao berikutnya, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, kata Si Hao. Ekspresi keduanya langsung berubah. Mereka datang justru untuk pohon Dao abadi, jadi bagaimana mereka bisa menyerahkannya? Kalau tidak, bagaimana mereka akan menjelaskan semuanya saat mereka kembali? Sahabat Dao, ini adalah benih Dao yang dibesarkan oleh Raja Abadi Ao Cheng klanku, itu telah lama diatur. Salah satu makhluk agung berkata, pohon Dao abadi bawaan, siapa yang bisa membesarkannya? Itu akan disita berdasarkan kemampuan. Ekspresi Si Hao dingin. Kedua belah pihak saling berhadapan, suasana segera menjadi tegang. Pergi dan tanyakan pada senior itu siapa sebenarnya yang menanam pohon Dao abadi ini. Si Hao berbicara lagi. Di tengah pulau terapung itu, sebatang pohon yang berharga bersinar, meliuk-liuk seperti naga sejati. Kulit pohonnya yang tua retak, 10.000 buah di dahannya. Sementara itu, orang lain duduk di bawah pohon itu. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya ditutupi rantai berkarat, seharusnya semacam emas abadi. Rantai itu menembus tulang belikatnya, menguncinya di sana. Tubuh orang aneh ini layu dan kering, matanya tertutup, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia sudah meninggal. Namun, Si Hao tahu bahwa dia masih hidup. Itu karena ketika dia ingin merebut pohon Old Dao 1000 tahun yang lalu, orang ini bangkit kembali, mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah memiliki pemilik. Senior, tolong bangun. Kami adalah keturunan Raja Abadi Ao Cheng, kami datang ke sini justru untuk benih Dao yang menggemparkan dunia. Seorang makhluk tertinggi setengah baya berbicara. Benar saja, orang ini benar-benar membuka matanya, menjadi hidup. Matanya redup, kurang bersinar. Seluruh tubuhnya terkunci di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jelas tertekan. Sepertinya garis keturunan lainnya gagal, bukan tandingan Ao Cheng. Kalau tidak, pohon semua Dao akan menjadi milik garis keturunan mereka. Suara orang ini serak, berbicara seperti ini. Dia telah menunggu untuk waktu yang lama, ditekan di sini justru untuk menjaga pohon ini. Ketika pohon itu dewasa, seseorang akan datang untuk mengambilnya. Raja Abadi Ao Cheng tak tertandingi di bawah langit. Dari masa lalu hingga sekarang, tidak banyak yang bisa melawannya. Makhluk tertinggi itu berkata. Namun, ini memang bukan milik Ao Cheng, melainkan milik Raja Abadi lainnya, yang awalnya ditinggalkan untuk keturunannya. Sepertinya garis keturunan itu kemungkinan besar telah terputus. Orang misterius ini mendesah. Tetua ini tiba-tiba mengangkat kepalanya. Semua rantai berkarat di tubuhnya berdesir karena suara. Dia menatap Si Hao. Aku tidak pernah menyangka bahwa meskipun masih sangat muda, kamu sudah menjadi tak tertandingi di Mortal Dao. Aku pernah melihatmu sebelumnya, ini bisa dianggap sebagai semacam takdir. Itu milikmu. Ketika dia berbicara sampai di sini, rantai besi di tubuhnya mengeluarkan suara kaca, putus. Kemudian, semacam transformasi terjadi. Dia berdiri, sementara pohon semua Dao tercabut, terbang menuju Si Hao. Ini membuat semua orang tercengang, itu terlalu tiba-tiba. Si Hao bahkan tidak berjuang melawan keturunan Ao Cheng, namun pohon Old Dao diberikan kepadanya. Aku sudah memenuhi janjiku, menjaga pohon ini sampai dewasa. Sudah waktunya untuk kembali. Tepat pada saat ini, seluruh tubuh eksentrik yang acak-acakan ini menjadi kaku, duduk lagi, mulai membatu. Pada akhirnya, dia berubah menjadi patung batu, tidak memiliki semua aura kehidupan, hampir mengering sepenuhnya. Dia akan mati seperti ini?
Aku memberimu pohon semua dao, kubur aku untuk mengembalikan karma. Kepala patung batu itu bersinar, sangat lemah, mengatakannya seperti ini. Senior, kamu? Si Hao terkejut. Aku seharusnya meninggalkan dunia ini sejak lama, dengan paksa bertahan sampai hari ini, tubuh dan daoku ditakdirkan untuk menghilang. Aku hanya berharap bahwa setelah generasi yang tak berujung, inti batu yang telah aku ubah dapat memperoleh kecerdasan, memperoleh kehidupan sekali lagi. Suaranya menjadi lemah. Apakah ini mungkin? Hanya saja, pada saat itu, inti batu itu bukan lagi aku, dan dapat dianggap sebagai makhluk yang secara alami dipelihara oleh dunia. Aku hanya berharap bahwa benar-benar ada reinkarnasi, bahwa ia dapat mengingat hal-hal di masa lalu suatu hari nanti. Ia mengatakannya seperti ini. Si Hao terdiam. Jika ada pilihan, orang ini pasti tidak akan seperti ini, menaruh harapannya pada reinkarnasi di masa depan. Itu sama sekali bukan harapan, terlalu cepat berlalu. Pada zaman kuno, kadang-kadang, ada inti batu bawaan yang muncul, berubah menjadi makhluk hidup. Jika lingkungan yang lebih besar memungkinkan, mereka dapat naik ke keabadian. Mungkinkah seperti ini? Cao Yusheng bergumam. Manusia yang benar-benar dipelihara secara bawaan dari inti batu, bahkan jika kita tidak mengatakan bahwa itu tidak mungkin, ada contoh terbatas dalam setiap jangka waktu yang ditentukan, jelas tidak normal. Itu secara alami adalah pembatuan dari tokoh besar dari zaman kuno, mendapatkan kesadaran setelah waktu yang tak terbatas, menghasilkan roh primordial baru, mengembangkan kehidupan. Setelah berkata demikian, kekuatan hidup patung batu itu terputus sepenuhnya, ruang di antara alisnya tak lagi bersinar. Sosok yang tangguh dari generasi sebelumnya meninggal begitu saja. Dia tidak diragukan lagi adalah sosok Dao abadi. Mengenai seberapa kuat dia, sulit untuk dikatakan. Pada akhirnya, dia meninggal begitu saja. Setelah menjaga pohon Dao abadi selama bertahun-tahun, sampai pohon itu dewasa, barulah tubuhnya berubah menjadi patung sedingin es. Dia mempercayakan segalanya kepada reinkarnasi di masa depan, ini benar-benar sesuatu yang cepat berlalu dan menyedihkan, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Itu karena saat itu, dia telah lama menderita cedera fatal. Pohon Dao abadi bersinar, melayang tepat di depan si Hao. Daunnya sederhana dan tanpa hiasan, melepaskan energi kekacauan primal, cabang-cabangnya kuat, meliuk-liuk seperti naga muda, menjulur keluar. Buah Dao banyak. Pohon ini berkedip terus-menerus, ketika bersinar, ia menyilaukan seperti matahari yang menyala-nyala, namun ketika gelap, ia dalam dan tak terukur seperti kosmos yang gelap. Pohon itu nyata, tetapi buahnya terbentuk dari Dao. Jenis pohon ini sungguh tak ternilai harganya, bukan sesuatu yang bisa ditukar dengan apapun yang ditawarkan. Pembawa Dao Agung, yang secara alami mengumpulkan 10.000 hukum Dao surga, jika dibawa ke dalam tubuh dan dibudidayakan dengan cara itu tak terbayangkan. Dengan suara syua, seluruh pohon menyusut, menjadi setinggi 1 kaki. Namun, penampilannya malah menjadi lebih sederhana. Aura 10.000 hukum Dao turun, mengalir seperti air terjun. Jenis energi ini, setiap helai berbeda, semuanya berasal dari buah yang berbeda. Mereka berputar-putar, seolah-olah lebih dari 10.000 aliran Dao bintang turun. Teman Dao, ini adalah benih Dao yang ditinggalkan Raja Abadi Aocheng klanku untuk keturunannya. Di kejauhan, makhluk tertinggi setengah baya itu mengingatkan. Si Hao tidak memperhatikan ini. Dia memberi orang batu ini sebuah busur, dan kemudian menjemputnya untuk memilih tempat untuk menguburnya, memenuhi perjanjian, mengembalikan karma. Kemudian, dengan suara, peng, dia meraih pohon Dao yang tingginya 1 kaki, merasakan kekuatan Dao yang luar biasa besar, memasukkannya ke dalam tubuhnya, dan merasakannya dalam diam. Teman Dao, apakah kamu akan melawan kami dengan paksa untuk ini? Makhluk tertinggi lainnya berbicara, mendesak maju. HM? Si Hao berbalik, menatap kedua makhluk tertinggi yang hebat itu, ekspresinya dingin. Senior itu dengan jelas mengatakan bahwa pohon Dao yang hebat itu bukan milik Raja Abadi Aocheng, ia tidak memiliki karma dengan klanmu. Sekarang setelah diberikan kepadaku, siapa yang berani melawanku untuk ini? Dia melotot, melepaskan niat membunuh. Pihak lain segera menggigil,
kedua makhluk tertinggi yang hebat itu dengan tergesa-gesa menunjukkan kekuatan, melepaskan cahaya ilahi untuk melindungi anak-anak muda mereka. Mereka merasa sedikit tidak berdaya. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan, mereka semua bersama-sama tidak akan cukup untuk mengalahkan anak muda ini. Meskipun mereka telah mendengar tentangnya, ketika mereka benar-benar menghadapinya sekarang, mereka masih terkejut. Ini adalah 9 surga 10 bumi yang layu dan kering, benar-benar miskin, bahkan kekurangan dao besar, namun ada makhluk muda yang menakutkan di sini. Layak menjadi Huang, seseorang yang sebelumnya membunuh klan kaisar pihak lain, yang dikenal tak tertandingi di generasinya. Seperti yang diharapkan, bahkan di domain abadi, ada tempat yang diakui untukmu. Makhluk tertinggi setengah baya itu berkata. Orang lain menjadi diam. Tidak perlu meragukannya, dia sudah lama melihat bahwa Huang sama sekali berbeda, tokoh-tokoh pembengkok surga dari keluarga Raja Abadi mungkin belum tentu sebanding dengannya. Teman Dao, apakah kamu bersedia berpisah dengannya? Kami bersedia membayar harga untuk menukarnya. Mereka berdua membawa nada negosiasi. Aku tidak bisa, aku sangat membutuhkannya. Si Hao dengan tegas menolak. Murid King Yi, Luolin berbicara, pakaian kuningnya berkibar-kibar. Kau sudah menjadi makhluk tertinggi, mengapa kau masih tidak mau melepaskannya? Bahkan jika kau bergabung dengannya, efeknya tidak akan sebesar itu lagi. Mengapa kau masih begitu keras kepala? Ao Kun perlu bergabung dengannya, di masa depan, jika dia memiliki prestasi apapun, dia pasti tidak akan melupakan kebaikanmu. Dia menunjuk seorang anak muda di samping, tepatnya yang dilindungi semua orang. Namanya Ao Kun, juga titik fokus dari perjalanan ini. Meskipun dia hanya di alam dewa surgawi, dia memiliki bakat melengkung surga, yang dikenal sebagai anak kilin dari keluarga Ao Cheng. Bakat Ao Kun terlalu tinggi, sekarang menyapu semua rekan-rekannya. Meskipun dia masih muda, namanya sudah mengguncang satu sisi domain abadi, tak tertandingi di alam dewa surgawi. Aku juga punya murid, mereka lebih membutuhkannya. Siha menjawab dengan acuh tak acuh. Huang, kau benar-benar tidak mengerti bagaimana bersikap fleksibel. Ao Kun akan menjadi Raja Abadi di masa depan, jika dia berhasil, begitu dia memikirkan masa lalu, apakah dia akan melupakan apa yang kau lakukan? Dia pasti akan melindungimu, kata Luolin. Si Hao dengan dingin menyapu pandangannya, kehampaan bergemuruh dengan suara, alam semesta retak terpisah, pemandangannya menakutkan. Bahkan bintang-bintang mulai bergetar ringan, hampir jatuh. Dia membutuhkan perlindungan generasi muda di masa depan? Ini benar-benar lelucon. Wajah Luolin langsung jatuh, tubuhnya gemetar, hampir jatuh ke tanah lagi. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, tetapi yang lain tidak akan tinggal diam. Mungkin berjalan, menunjuk ke arahnya. Apakah kau ingin mati? Hanya kalimat ini saja membuat ekspresi semua orang di sisi lain berubah. Gadis pelayan rendahan, tuanku menghargai persahabatannya dengan tuanmu, tidak ingin menyakiti murid bibi bela diri King Yi. Namun kau berulang kali berbicara dengan tidak hormat. Jika kau ingin mati, maka aku akan membantumu mencapai tujuanmu. Naga merah itu langsung bergerak, menyerbu keluar, menekan ke depan dan berkata, hidup dari satu orang sambil diam-diam membantu yang lain, meskipun kau adalah murid bibi bela diri King Yi, kau berulang kali memihak keluarga Ao Cheng, aku akan mendisiplinkanmu menggantikan bibi bela diri King Yi. Sifat naga merah itu berapi-api, langsung mengambil tindakan. Kau, Luolin merasa terhina dan kesal. Dia segera membalas, tetapi mereka sudah bertarung sebelumnya, bukan pertandingan naga merah itu. Puff! Pada akhirnya, dia dibanting ke tanah oleh naga merah itu. Seekor naga sejati menggerakkan ekornya, menghancurkan tubuhnya sampai tulang-tulangnya patah dan urat-uratnya putus, tidak bisa bergerak sama sekali. Ao Kun mendukungnya. Luolin sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang di hadapannya ini luar biasa, dia secara alami sombong, memandang rendah makhluk-makhluk di alam ini, merasa seperti immortal domain berada di atas sana. Menghentikan prospek Ao Kun seperti ini, saudaranya Aogan tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Aogan yang dibicarakan Luolin justru adalah yang disebut sebagai yang muda hebat, yang dikenal sebagai salah satu bakat luar biasa yang paling kuat di immortal domain. Sejak dia muncul ke dunia, bahkan di immortal domain yang besar, jumlah lawan yang bisa menghadapinya hanya 2 atau 3, semuanya adalah keturunan Raja Abadi.
Pada saat yang sama, ini juga merupakan kandidat terbaik yang diharapkan Luolin agar gurunya Qing Yi bisa menjadi rekan Dao. Terhadap kata-kata ancaman ini, Si Hao merasa seperti tidak pantas untuk mengatakan apapun. Apa Aogan, jika dia datang, maka dia akan membunuhnya. Meskipun dia belum mencapai keabadian, matanya tertuju pada Raja Abadi. Yang disebut generasi yang sama, makhluk yang lebih muda, tidak lagi menjadi target yang dia pertimbangkan. Benar-benar lelucon. Aogan tidak pernah mendengar tentang dia. Jika dia benar-benar datang suatu hari nanti, aku akan mengalahkannya menggantikan tuanku, kata naga merah tua itu. Seseorang seperti itu, kita akan menghadapinya. Muking juga sangat terus terang. Luolin merasa sulit mempercaya ini, benar-benar tercengang. Dia pikir orang-orang ini gila, benar-benar meremehkan Aogan, tidak takut pada keturunan Raja Abadi, ini benar-benar sangat berani. Kalian semua. Luolin terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Lupakan saja, karena teman Dao tidak mau, kami juga tidak akan memaksanya. Salah satu makhluk tertinggi angkat bicara. Dia takut membuat Si Hao marah dan memprovokasi bencana besar. Alasan aku datang ke sini juga karena aku ingin menyampaikan pesan dari guruku. Setelah 100 tahun, Immortal Domain akan mengadakan pertemuan terhormat. Guruku Qing Yi selalu berusaha mencari cara untuk mengajakmu ikut berpartisipasi, kata Luolin. Sebelumnya, dia tidak ingin menyampaikan ini, dengan maksud egois, tetapi sekarang, dia benar-benar berharap Si Hao akan masuk ke dalam, melihat sendiri kengerian Immortal Domain, melihat betapa hebatnya para pahlawan paling kuat di sana, agar seseorang dapat menekannya. Si Hao meliriknya dengan tatapan acuh tak acuh, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkannya? Jika dia bukan murid Qing Yi, dia pasti sudah lama menamparnya sampai mati. Memang, setelah 100 tahun, Immortal Domain akan mengadakan pertemuan terhormat. Meskipun kedua alam sudah terpisah, kita masih dapat menampung satu atau dua orang yang bukan makhluk Dao Abadi, membimbing mereka masuk, kata makhluk tertinggi setengah baya itu. Ini juga bisa dianggap sebagai jenis undangan. Di belakang, ekspresi semut bertanduk surgawi, Cao Yusheng, Muking, dan yang lainnya berubah. Siapa yang memenuhi syarat untuk memasuki domain abadi selama zaman tanpa kultivasi? Jika kau benar-benar ingin masuk, biarkan aku memikirkannya sebentar. Jika kau terlalu lemah, maka lupakan saja. Tepat pada saat ini, suara tua tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Kemudian, sosok samar muncul, meliliti makhluk. Ini adalah seorang tetua dengan rambut putih dan janggut putih, membawa sikap menyendiri dan transenden. Namun, tatapannya sedingin es, melepaskan energi abadi, saat ini menatap Si Hao. Ada rantai Dao besar di tubuhnya satu demi satu, mengikatnya di tempat, menampilkan aura Dao abadi. Leluhur tua Aoling. Banyak orang berteriak kaget. Bahkan dua makhluk tertinggi terkejut. Ini adalah abadi sejati dari klan mereka, dia benar-benar muncul. Leluhur tua, bagaimana kau bisa masuk ke alam bawah? Banyak orang terkejut. Sekarang, 9 surga 10 bumi telah memasuki zaman tanpa kultivasi, abadi sejati tidak dapat bergerak secara acak, atau mereka akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Tidak apa-apa asalkan aku sedikit berhati-hati. Bukankah aku mengikat diriku dengan hukum Dao Agung? Aoling berkata dengan acuh tak acuh. Para anggota klan tahu bahwa ada monster di sini yang menjaga pohon Dao Agung. Mereka takut emosinya akan menjadi busuk dan keras seperti batu di lubang kakus, tidak merasa tenang, jadi aku diam-diam mengikuti kalian semua. Aoling menambahkan. Dari awal hingga sekarang, matanya selalu tertuju pada tubuh Si Hao. Saat ini, dia berkata dengan dingin, serahkan saja pohon Dao Agung itu bukan milikmu. Siapa yang mengira bahwa seorang ahli Dao Abadi akan turun, selalu bersembunyi dalam kegelapan. Ini membuat semut bertanduk surgawi, Cao Yusheng, Julin, dan yang lainnya semua merasa khawatir. Bahkan batu penyerang ilahi menjadi patuh. Saat ini, itu sangat berbahaya. Itu milikku. Si Hao hanya mengucapkan 3 kata ini. Mungkinkah kau ingin aku mengambil tindakan? Bahkan jika aku terikat oleh rantai Dao besar, itu bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh makhluk tertinggi. Jika kau tidak ingin mati, maka cepatlah dan persembahkanlah. Aoling berkata dengan dingin. Datanglah dan cobalah. Mata Si Hao melebar,
melonjak dengan niat pertempuran. Dia bahkan membunuh makhluk abadi yang hancur. Jadi ketika dia menghadapi makhluk abadi sejati yang terikat ini, dia masih tidak merasa takut. Melebih-lebihkan kemampuanmu. Hanya bocah alam rendah, namun kau berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada keluarga Raja Abadi? Leluhur tua ini akan menangkapmu. Aoling berkata dengan dingin. Dia mengulurkan tangan yang besar, meraih ke depan. Hong! Si Hao langsung bertindak, tidak menghindar. Dunia segera runtuh, hantu-hantu menangis dan para dewa melolong, bahkan membuat alam semesta meletus. Tangan kirinya meletus dengan cahaya keemasan yang tak berujung, menenggelamkan wilayah World Grave yang tak terbatas, kekuatan ilahi yang tak tertandingi, menyerang keluar. Sulit bagi orang luar untuk membayangkan betapa mengerikan serangan ini. Dengan suara PU, lengan Aoling segera patah. Selain itu, separuh tubuhnya mulai retak, mengalir dengan darah. Kemudian, meledak, berubah menjadi semburan kabut. Luolin dan yang lainnya benar-benar tercengang, hanya menolak untuk mempercayai apa yang mereka lihat. Jadi ini Huang? Ini terlalu tiba-tiba, sama sekali berbeda dari apa yang semua orang kira akan terjadi. Mereka membatu, tercengang, seperti patung kayu, tidak bergerak sama sekali. Darah yang suram dan cemerlang menyembur keluar. Aoling melepaskan raungan rendah. Dia terhuyung mundur, seluruh lengan kanannya menghilang, dihantam oleh telapak tangan emas sampai tulang-tulangnya patah dan urat-uratnya putus, menjadi gumpalan kabut berdarah. Sementara itu, sisi kanan tubuhnya bahkan retak, sebagian besar meledak. Dia menderita bencana di sini, seluruh tubuhnya hampir hancur, terluka parah. Kapan dia pernah menderita begitu hebat sebelumnya? Namanya Aoling, seseorang dari keluarga Raja Abadi, ahli abadi sejati, biasanya, berapa banyak orang yang berani bertindak melawannya. Di dunia ini, tanah tua yang kering dan miskin di mana kenaikan abadi tidak mungkin, dia hampir dibunuh oleh seseorang. Seberapa mengerikan hal ini? Bahkan sekarang, Aoling tidak berani percaya bahwa dia benar-benar kalah. Setelah teriakan pelan, seluruh tubuhnya bersinar, kabut darah membumbung, membungkusnya. Dia cepat pulih. Sebagai seorang abadi sejati, vitalitasnya sangat kuat tak tertandingi. Bahkan jika hanya ada sedikit kekuatan hidup yang tersisa, dia masih bisa terlahir kembali. Fondasinya tidak terluka, lautan kesadarannya tidak terluka, jadi dia segera mengobati luka-lukanya. Darah abadi membumbung, dagingnya mengeluarkan suara pipak, dengan cepat berkumpul kembali. Generasi muda! Aoling melepaskan teriakan memarahi. Dia mengambil tindakan lagi, tubuhnya seperti guntur, terlalu ganas. Ketika dia mengangkat tangannya, seolah-olah aliran bintang berputar-putar di telapak tangan dan jari-jarinya, akan menembus dunia yang agung. Ketika dia bergerak, gugusan bintang bergetar. Hong! Aoling menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Sebuah telapak tangan turun, mengubah angin dan awan, fragmen waktu menari-nari. Dia seperti dewa perang yang berjalan dari masa lalu yang jauh, membawa aura yang tak tertandingi. Namun, ketika dihadapkan dengan serangan ini, bahkan jika bintang-bintang jatuh, alam semesta meledak, si Hao tetap tenang. Telapak tangan itu masih menyerang, bergerak maju dengan ganas. Dalam kehampaan, erangan teredam terdengar. Seolah-olah kekacauan purba meledak, seolah-olah langit dan bumi sedang terbuka, kekuatannya terlalu besar. Mata Aoling melebar. Lengannya sangat sakit, terdengar suara gemuruh. Seluruh tubuhnya gemetar, karena lengan itu tidak tahan, tulang dan dagingnya membusuk lagi. Lengan itu hancur hingga meledak, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Selain itu, tubuhnya ditutupi retakan, terus-menerus terbelah, hampir hancur total. Darah melonjak, mewarnai tempat ini menjadi merah tua. Seorang abadi sejati yang mulia mengambil tindakan 2 kali, namun terluka parah 2 kali. Bagaimana ini bisa ditanggung? Ini khususnya terjadi ketika dilakukan oleh makhluk muda dari alam bawah, seseorang yang dipandang rendah olehnya, bahkan bukan seorang abadi sejati. Namun, dia begitu tak kenal takut, membuatnya menderita. Meskipun Aoling telah berkultivasi dalam waktu yang sangat lama, kulitnya sangat tebal, saat ini, kulitnya masih terbakar hebat. Ini terlalu memalukan. Dia tidak pernah merasa begitu dipermalukan.
Tulang-tulangnya mengeluarkan suara, tubuhnya terus-menerus mundur, tidak mampu menahan kekuatan yang luar biasa. Belum lama ini, dia masih mengatakan bahwa jika Huang ingin memasuki domain abadi, maka dia harus mempertimbangkannya terlebih dahulu, tetapi sekarang, anak muda ini langsung menanggapi dengan paksa. Hanya dengan 2 telapak tangan, dia dipukul sampai dia kehilangan kesabaran. Kamu mencapai keabadian? Tidak, lenganmu. Suara Aoling sedikit gemetar. Dia menatap telapak tangan emas Si Hao, matanya mengerut. Saat ini, semua orang tercengang. Siapa yang berani mempercayai hasil seperti ini? Orang-orang keluarga Ao Cheng tercengang. Apakah ini nyata? Mereka semua ragu, merasa seolah-olah ini palsu. Itu sama sekali tidak realistis. Leluhur Aoling, seorang abadi sejati muncul, membuat mereka semua sangat gembira. Merasa seperti pohon Old Dao pasti milik mereka, semuanya akan berakhir, Huang tidak dapat menunjukkan kekuatannya lagi. Namun, hasilnya sungguh mengejutkan. Mulut Luolin membentuk huruf O, seolah-olah dia melihat hantu, wajahnya ditutupi ketidakpercayaan. Dia merasa ini terlalu mengejutkan, menghancurkan semua yang dia tahu. Bagaimana ini mungkin? Itu sama sekali tidak terbayangkan. Dia merasa itu terlalu tidak masuk akal. Saat ini, dia akhirnya mengerti betapa anehnya orang yang tidak dapat dilupakan oleh tuannya itu. Dia terlalu gagah berani, membunuh para abadi dengan tubuh makhluk tertinggi. Pria ini tak tertandingi. Masa kultivasinya hanya 1000 tahun, tetapi dia sudah memiliki tingkat pencapaian ini. Apa yang akan terjadi di masa depan? Tubuh Luolin gemetar, saat ini, dia benar-benar takut. Tuan gagah berani! Teriak naga merah itu. Muking, roh petir, Julin, dan yang lainnya dari desa batu semuanya juga terkejut. Kemudian, mereka bersorak. Kekuatan Si Hao membuat mereka merasa benar-benar tenang. Aoling mengerti bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan lengan Si Hao. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang abadi sejati yang mulia seperti dia bisa terluka parah? Itu sama sekali tidak realistis. Leluhur tua, padamkan amarahmu. Bukannya dirimu yang terhormat tidak cocok, tetapi kamu terikat oleh rantai dao besar, tidak dapat menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Seorang makhluk tertinggi menasihati, mencari alasan untuknya. Memang, tangan leluhur tua terikat, ini bukan kekuatanmu yang sebenarnya. Orang lain berkata. Aoling merasa tercekik, tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar merasa sangat malu, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun hari ini. Jika dia terus bertarung, dia akan semakin menderita. Si Hao menatapnya dengan dingin, tidak mengambil tindakan lagi. Itu karena dia tahu bahwa bahkan jika dia bergegas dan membunuh Aoling, tidak akan ada banyak makna di baliknya. Klan ini memiliki raja abadi yang tak tertandingi yang mengabaikan domain abadi, membunuh seorang abadi sejati tidak berarti banyak. Aku tidak ingin melepaskan pembantaian, tidak ingin menjadi musuh dengan klanmu. Si Hao berkata dengan tenang. Dia memanfaatkan keuntungan itu, tetapi dia tidak sombong, hanya melihat ke sisi lain seperti ini. Mereka segera menjadi sedikit diam. Aoling membuka mulutnya, menatap lengan kiri Si Hao, benar-benar ingin bertanya tentang itu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa, merasa seperti dia tidak memiliki wajah untuk mengejar masalah ini. Pohon semua dao adalah milikku. Kemudian, Si Hao berkata demikian. Wajah tua Aoling memerah sepenuhnya, hampir batuk darah. Sebelumnya, dia dengan berani menyatakan bahwa pohon berharga itu milik klan mereka, meminta Si Hao untuk menyerahkannya, tetapi inilah hasilnya pada akhirnya. Kita pergi. Pada akhirnya, dia tidak berani bersikap bermusuhan, atau konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Apakah kamu mengerti konsep kelengkungan surga dan tak tertandingi? Di masa depan, kita semua bisa membunuh makhluk abadi. Batu penyerang ilahi itu bertindak sombong, seolah-olah memenangkan pertempuran besar. Semua orang keluarga Ao Cheng memiliki ekspresi yang buruk. Mereka memang tidak punya apa-apa untuk dikatakan sebagai balasan. Bahkan leluhur abadi sejati mereka dikalahkan oleh Huang, mereka tidak dapat menyangkal kehebatan kelengkungan surga pihak lain bahkan jika mereka mau. Namun, seorang makhluk tertinggi malah berhenti, berkata, dalam 100 tahun, kami akan mengirimkan undangan, mengundang dirimu yang terhormat, untuk bergabung dalam pertemuan terhormat domain abadi.
Sang abadi sejati tidak memberikan tanggapan apapun ketika dia mendengar kata-kata ini, wajahnya tanpa ekspresi. Dia menaiki kapal perang ungu emas itu, berangkat ke langit, dengan cepat meninggalkan tempat ini. Batu penyerang ilahi tercengang, merasa seperti itu mungkin membuat mereka dalam masalah. Jika seseorang benar-benar datang dari domain abadi 100 tahun kemudian untuk Si Hao, apakah dia seharusnya pergi atau tidak? Mungkin ada bahaya. Pergi, mari kita cari benih yang tak tertandingi berikutnya. Si Hao pergi bersama orang-orangnya. Mereka turun di benua 5 elemen, tanah tempat 5 elemen menyegel iblis. Ada benih surgawi di sini. Wilayah ini berputar-putar dengan warna-warna cemerlang, api yang menyala-nyala dan cahaya metalik yang mendominasi yang naik ke langit dan lautan biru, kekuatan bumi kuning menyelimuti udara. Kali ini, Si Hao tidak membuang waktu, mulai menyerang langsung, mencoba menghancurkan segel. Tangan kirinya menyatu dengan lengan emas itu, sudah merasakan kekuatannya, mampu menghancurkan lengan abadi sejati, jadi dia tentu saja tidak perlu merasa terlalu khawatir, dengan cepat menyerang. Di masa lalu, kekuatan mereka tidak cukup, jadi mereka hanya bisa mundur. Namun, tidak perlu khawatir sekarang. Pada akhirnya, berbagai segel itu terlepas. Seluruh gunung bersinar. Akhirnya, hanya ada gunung batu yang tersisa. Saat ini, gunung itu menjadi berkilauan. Dikabarkan bahwa klan kaisar tertentu dimakamkan di sini, menjadi bahan yang digunakan untuk memelihara benih surgawi itu. Benih ini bisa dikatakan salah satu yang paling aneh, asal-usulnya yang paling mencengangkan. Ada vas berharga dengan jejak di atasnya. Sosok hampa samar memegang pedang tajam, menjaga tempat ini. Hong! Si Hao menyerang gunung batu ini, menebas ke arah vas dao besar. Tubuh sebagai benih, seseorang benar-benar berhasil. Setelah mendesah pelan, sebuah sosok muncul dari vas batu itu, berdiri di kehampaan, memperhatikan Si Hao. Tidak perlu menyerang, benih surgawi ini akan diberikan kepadamu. Dia benar-benar berkata. Kenapa? Si Hao terkejut. Ini awalnya dipersiapkan untuk mereka yang berjuang di dunia sekuler untuk memulai, berharap seseorang mencapai keabadian di zaman tanpa kultivasi. Suara samar itu berkata. Si Hao terguncang. Dia berpikir kembali ke masa lalu, sosok kehampaan yang tidak jelas ini memang sebelumnya mengatakan kata-kata dunia sekuler, ini memang terjadi. Namun, benih surgawi ini terkait dengan kenaikan abadi? Apakah dia masih membutuhkan benih di alam kultivasinya? Si Hao merasa seperti benih surgawi ini sangat aneh, bahwa itu pasti tidak biasa. Sudah waktunya aku berhamburan bersama angin. Sosok samar itu menghilang, berubah menjadi hujan cahaya, menghilang dari tempat ini. Kemudian, gunung batu itu pecah, vas dao besar itu hancur. Dengan suara honglong, itu benar-benar runtuh. Sebuah toples seukuran kepalan tangan terbang keluar, di dalamnya ada benih surgawi. Selain itu, vas batu itu memiliki sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ini berasal dari pasukan besar, klan kaisar dari sisi lain, semuanya dikubur di sini. Itu diperoleh begitu saja, berbeda dari apa yang diharapkan Si Hao. Tidak ada pertempuran sengit untuk dilawan. Pada saat yang sama, benua 5 elemen tenggelam. Itu pecah, hampir runtuh. Tanah iblis penyegel 5 elemen ini, sekarang setelah segelnya hilang, bahkan benua 5 elemen tidak akan ada lagi. Si Hao terkejut. Tiba-tiba, pelangi ilahi yang cemerlang melesat keluar dari bawah benua 5 elemen. Pelangi itu terlalu cemerlang, ingin melarikan diri, melepaskan diri dari tempat ini, melepaskan kecemerlangan 5 warna. Itu benih, cepat dan kejar. Legenda itu nyata, benua 5 elemen memiliki benih dao yang luar biasa, benih 5 elemen, teriak Cao Yusheng keras. Selalu ada desas-desus bahwa tempat ini memiliki benih dao 5 elemen yang sempurna. Secara komparatif, apa yang disebut benih surgawi itu tidak diproduksi oleh benua 5 elemen, melainkan disegel di sini. Si Hao sudah mengambil tindakan sejak lama. Dia mengulurkan telapak tangan kiri keemasan, meraih kubah langit dengan suara honglong, merebut benih 5 elemen, tidak membiarkannya lepas. Dia benar-benar memperoleh 2 benih di sini. Benih surgawi itu luar biasa, memiliki makna yang luar biasa. Kita pergi. Si Hao secara pribadi mengendalikan kapal perang, meninggalkan tanah yang runtuh ini. Mereka menggunakan setengah tahun lebih lama untuk mencari di makam dunia ini, berharap menemukan 1 atau 2 benih dao ekstrim lagi.
Sayangnya, yang ada hanyalah benih dao biasa. Mendapatkan benih dao yang lebih sempurna sama sekali tidak mungkin. Jika memang ada sebanyak itu, maka itu tidak akan disebut benih yang tak tertandingi. Dari dulu hingga sekarang, hanya ada sedikit ini. Mampu mendapatkan ketiganya sudah sangat menantang surga. Semua pohon dao, benih surgawi, keduanya menyentuh masalah persiapan dalam sejarah. Kalau tidak, mengapa mereka tertinggal sampai sekarang, berakhir di tangan mereka? Mereka pasti sudah lama direbut oleh orang lain. Kelompok Si Hao pergi, kembali ke dunia luar. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, hampir 100 tahun berlalu. Sekarang sudah dekat dengan saat pertemuan terhormat Immortal Domain akan diadakan.